Bagi kamu yang sudah mengenal atau belajar mengenai jaringan komputer, pastinya pernah mendengar istilah serangan yang bernama DDoS, bukan? Di era modern saat ini, melakukan kejahatan tak hanya melalui dunia nyata, melainkan sudah merambah ke dunia internet. Kejahatan dalam dunia internet justru lebih banyak menyebabkan kerugian pada saat ini. Karena terkadang korban tidak menyadari kalau sedang mengalami hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, bareng aku, Ananda Nazif, akan membahas apa yang dimaksud dengan serangan DDoS dan bagaimana cara mengatasinya dan mencegahnya. Serangan yang bernama DDoS atau biasa dikenal dengan Distributed Denial of Service Attack, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti sebuah penolakan layanan yang terdistribusi. Umumnya, serangan yang bernama DDoS merupakan percobaan penyerangan yang dilakukan oleh beberapa sistem jaringan komputer yang bertujuan untuk membuat suatu server memiliki jumlah trafik yang terlalu tinggi. Hal tersebut berdampak kepada server yang tidak lagi bisa menghandle request. Percobaan yang dimaksudkan di sini adalah dengan mencoba mengirimkan berbagai spam dengan jumlah yang cukup banyak dan secara bersamaan. Dengan demikian, server tersebut akan tidak mampu untuk menahan segala luapan data yang dikirimkan, kemudian akhirnya down. Serangan DDoS ini cukup populer dengan konsepnya yang sederhana, yaitu mengganggu jalannya aktivitas server sampai akhirnya berat, kemudian nantinya tidak akan menampung semua koneksi dari pengguna lainnya karena sudah overload. Namun demikian, keberhasilan dari serangan DDoS juga sangat bergantung terhadap kemampuan server dalam menampung semua permintaan yang dikirimkan dan juga kinerja dari firewall. Ketika ada permintaan yang cukup mencurigakan, ada baiknya kita pelajari bagaimana cara kerja dari serangan yang bernama DDoS dan juga tujuannya tersebut. Banjir permintaan. Disebut banjir permintaan karena teknik ini menggunakan teknik yang akan membanjiri jaringan. Dengan menggunakan banyak permintaan, sehingga pengguna lainnya yang sudah terdaftar tak akan dapat dilayani. Banjir traffic. Teknik yang satu ini bertujuan untuk membanjiri lalu lintas dari jaringan dengan mengirimkan banyak data, sehingga user lainnya tak akan dapat dilayani, mengubah sistem konfigurasi dan juga merusak segala komponen server yang ada. Perlu diketahui, suatu website yang terkena serangan DDoS dapat dikenali diantaranya seperti bandwidth. Kamu secara tiba-tiba mengalami lalu lintas yang cukup padat ketika akan melakukan upload maupun download. Meskipun tidak adanya proses yang dieksekusi, namun load CPU tiba-tiba menjadi sangat tinggi yang membuat kinerja pada server menjadi sangat menurun sampai bahkan tidak bisa untuk diakses. Serangan DDoS sangat merugikan pemilik website dari segala sisi, dan apabila tidak segera diatasi, maka akan memungkinkan hal buruk untuk terjadi, dan akan sangat merugikan, bukan? Untuk itu, penting juga untuk kita mengetahui bagaimana cara ampuh yang dapat dilakukan untuk mengatasi website dari serangan DDoS. Berikut beberapa tips ampuh yang dapat kamu terapkan apabila mengalami serangan DDoS pada website yang kamu miliki. Pertama, lakukan identifikasi adanya serangan DDoS. Melakukan identifikasi pada server sangat penting dilakukan, guna mengetahui apakah adanya serangan DDoS yang terdapat pada server yang kamu miliki. Apabila sudah diketahui adanya serangan tersebut, maka kamu perlu melakukan segala penanganan agar tidak menjadi lebih serius lagi nantinya. Gunakan patch keamanan. Menggunakan patch keamanan yang terbaru guna memperbaiki bug-bug yang ada, sehingga dapat mengurangi segala risiko dari serangan DDoS. Menggunakan firewall. Gunakanlah firewall yang sangat bermanfaat dalam menyaring traffic yang keluar masuk pada komputer server kamu. Cara ini dikenal cukup ampuh untuk mengurangi segala risiko dari adanya traffic yang asalnya tidak jelas. Blokir port. Kamu bisa melakukan blokir terhadap port yang menyerang dan juga alamat IP apabila merasa curiga kalau komputer yang kamu miliki akan disalahgunakan oleh orang guna melakukan serangan DDoS. Antisipasi UDP flooding. Jika kamu mengalami UDP flooding, langkah yang dapat kamu lakukan adalah dengan mematikan semua layanan UDP yang sudah terlanjur masuk ke dalam server. Melakukan pembesaran bandwidth yang berguna untuk memberikan selang waktu pada server agar tidak down apabila mengalami serangan DDoS. Lakukan disable broadcast yang sangat berguna untuk mengatasi dari serangan DDoS SMERP. Saring permintaan ICMP pada firewall kamu sehingga dapat membatasi adanya traffic yang padat. Gunakan software keamanan pada jaringan komputer kamu. Dengan demikian akan sedikit membantu kamu dalam mengurangi resiko dari serangan DDoS dan membuat komputer menjadi lebih aman. Bagaimana kalau Dizen? Sudah lebih paham dengan DDoS? Semoga dengan adanya video ini, kamu bisa lebih paham dengan DDoS dan cara mengatasinya ya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe YouTube ID Clohas, biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.